Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Maulida Ali dengan NIM L021181305. Kali ini dalam mata kuliah ekotoksikologi akuatik, saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang saya ambil sebagai tugas sebelumnya, yang berjudul Uji Toksisitas Akut Insektisida Karbamat terhadap ikan mas Cyprinus cervio linnaeus 1758 oleh Lewol et al. Tahun 2018. Di sini ada 4 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua metode, ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Kita masuk ke latar belakang. Insektisida karbamat ini di dalam ekosistem akuatik dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekologis yang mungkin memiliki efek racun bagi organisme air, termasuk ikan mas ini. Salah satu organisme air yang berpeluang terkena dampak akibat keberadaan insektisida karbamat adalah khususnya ikan mas atau Cyprinus cervio. Ikan mas merupakan indikator penting dari dampak zat beracun karena merupakan ikan ekonomis yang sangat banyak dibudidayakan. Selama pertumbuhannya, ikan mas sangat peka terhadap perubahan kualitas lingkungannya. Ikan mas menjadi objek yang penting sebagai hewan uji karena ikan mas memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi sehingga akan lebih mudah untuk mengakumulasi residu dari suatu bahan pencemar. Pada uji toksisitas akut menggunakan insektisida sebagai toksikan dan ikan mas sebagai objek penelitian memberikan informasi yang sangat penting terhadap kesehatan manusia, karena apabila manusia mengonsumsi ikan mas yang telah terpapar insektisida dapat dianggap sebagai salah satu sumber utama paparan insektisida pada manusia dan manajemen penggunaan insektisida tersebut. Kita masuk ke metode. Pada metode ini ada beberapa prosedur, 4 prosedur. Yang pertama yaitu persiapan media, yang ini mencakup alat dan persiapan alat dan bahan. Yang kedua yaitu melakukan uji pendahuluan yang bertujuan untuk menentukan ambang batas atas N dan ambang batas bawah N kecil yang akan digunakan dalam uji toksisitas akut atau uji definitif. Yang ketiga yaitu uji toksisitas akut yang bertujuan untuk menentukan kemampuan suatu bahan kimia uji dalam hal mematikan hewan uji. Yang keempat adalah pengambilan dan pengukuran parameter fisik dan kimia air. Nah, yang pertama tadi yaitu seperti menyiapkan alat dan bahannya. Ini di sini kita menyiapkan akuarium sebanyak 12 buah yang masing-masing berkapasitas 32,6 liter. Kemudian akuarium dicuci bersih dan dijemur di bawah sinar matahari dan kemudian diisi dengan air sebanyak 20 liter, yaitu campuran air dengan larutan marsal 200 EC pada konsentrasi yang berbeda untuk tiap perlakuan. Setelah itu, akuarium diberi aerasi. Ikan mas yang akan digunakan diaklimatisasi terlebih dahulu selama 7 hari. Sehari sebelum ikan mas digunakan, ikan mas harus dipuasakan terlebih dahulu. Pada uji pendahuluan dan uji toksisitas akut, tidak ada pemberian pakan terhadap ikan uji. Kemudian pada uji pendahuluan, disiapkan 6 akuarium. Masing-masing diisi 20 liter media uji atau larutan stok marsal 200 EC dengan air. Jumlah hewan uji yang digunakan adalah 10 ekor tiap akuarium. Pengamatan mortalitas dilakukan pada jam ke-0, 2, 4, 6, berkelipatan genap seperti 12, 24 hingga 48 jam. Dari nilai mortalitas yang diperoleh melalui range finding, tes puluhan ini kemudian ditentukan konsentrasi tertinggi yang tidak menyebabkan kematian pada hewan uji selama 48 jam.
Kemudian yaitu toksisitas akut, insektisida karbamat Marsal 200 EC dinyatakan dengan LC50 lethal concentration atau konsentrasi letal. Tahap ini diawali dengan disiapkan 12 akuarium bervolume 32,6 liter beserta alat aerasi yang sudah terpasang. Kemudian masing-masing akuarium diisi 20 liter media uji atau larutan stok Marsal 200 EC dengan air deklorinasi sesuai dengan konsentrasi insektisida karbamat yang telah ditentukan, yaitu 0 mg per liter minus 1, kemudian 1,8 mg liter minus 1, 2, liter mg liter minus 1, 3,96 mg liter minus 1, 6,27 mg minus 1, dan 9,92 mg liter minus 1. Pengamatan mortalitas ini dilakukan pada waktu pemaparan 0 jam, 2 jam, 4 jam, 6 jam, 12 jam, 24 jam, 48 jam, 72 jam, dan 96 jam. Hewan uji yang mati selama penelitian berlangsung akan dicatat. Pengukuran parameter fisik dan kimia perairan dalam penelitian ini dilakukan secara langsung. Pengukuran kualitas air dilakukan pada saat awal penelitian dan akhir penelitian. Parameter yang diukur secara langsung meliputi suhu air, oksigen terlarut, dan pH. Untuk analisis data, perolehan data pada uji toksisitas akut LC5096 dianalisis dengan menggunakan analisis probit untuk menentukan nilai LC50 hingga periode pemaparan selama 96 jam. Kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, di sini pertama hasil pada kondisi kualitas air media uji. Hasil pengukuran variabel fisik kimia air pada media pemeliharaan selama penelitian disajikan pada tabel berikut. Nah, di sini ada tabel kisaran hasil pengukuran parameter fisika dan kimia pada media uji. Para variabelnya itu tadi yaitu suhu, oksigen terlarut, dan pH. Satuan suhu yaitu derajat, satuan oksigen terlarut yaitu miligram liter minus 1, satuan pH tidak ada. Kemudian pada variabel suhu terdapat nilai kisaran 23,7 sampai 25,7. Pada oksigen terdapat nilai kisaran 55,2 sampai 6,5. Untuk pH dapat nilai kisaran 6,8 sampai 8. Nah, pada uji pendahuluan, data mortalitas ikan uji selama uji pendahuluan tersaji pada tabel di bawah ini. Nilai ambang batas bawah nilai N kecil yakni 100 mg liter minus 1 karena konsentrasi tersebut tidak menyebabkan kematian pada hewan uji selama periode pemaparan hingga jam ke-48, dan nilai ambang atas N besar adalah 101 mg liter minus 1 karena konsentrasi tersebut menyebabkan sebanyak 100% hewan uji mati dalam waktu 24 jam. Nah, di sini ada tabel mortalitas ikan mas pada uji pendahuluan. Pada tabel mortalitas ikan mas pada uji pendahuluan, kita bisa melihat untuk konsentrasinya ada 0 atau kontrol sebagai air kontrol, konsentrasi kontrol. Kemudian ada 10 minus 2 mg per liter, 10 minus 1 pangkat minus 1 mg per liter. Kemudian di sini ada mortalitas ikan beberapa persen. Di sini ditentukan waktunya pada jam ke-12, jam ke-24, dan jam ke-48. Kemudian jumlah ekor. Untuk nol kontrol tidak ada terdapat mortalitas ikan. Jumlah ekor juga 0, sama sampai 10
pangkat 0 mg per liter minus 1 tidak terdapat ikan yang mati, jumlah ekor juga tidak ada yang mati, tetapi untuk 10 pangkat 1 pada konsentrasi 10 pangkat 1 mg per liter minus 1 pada jam ke-12 terdapat 9 ekor mati, ikan mati. Pada jam ke-24 terdapat 10 ekor ikan yang mati. Pada jam ke-48 terdapat 10 ekor yang mati. Jumlah ekor yaitu 100. Ini maksudnya jumlah ekor secara keseluruhan. Untuk konsentrasi 10 pangkat 2 mg per liter minus 1 terdapat pada jam ke-12 terdapat 10 ekor yang mati, pada jam ke-24 terdapat 10 ekor yang mati, dan pada jam ke-48 masih sama, terdapat 10 ekor ikan yang mati. Nah, di sini ada tabel mortalitas kumulatif ikan mas pada uji toksisitas akut LC5096. Di sini ada konsentrasinya, kemudian rata-rata ikan. Di sini waktu pengamatan atau jam. Di sini kematian mortalitas ikan. Pada konsentrasi 0 mg liter pangkat minus 1, rata-rata 20 ikan tidak terdapat ikan yang mati. Kemudian pada konsentrasi 1,58 pada waktu jam ke-6 terdapat 1 ekor yang mati. Pada pas jam 12 ke jam 12 terdapat 3 ekor yang mati. Untuk jam ke-24 terdapat 4 ekor. Untuk jam ke-48 terdapat 4 ekor. Untuk jam ke-72 masih sama, yang mati itu 4 ekor, dan pada jam ke-96 itu terdapat 6 ekor ikan yang mati. Jadi secara keseluruhan ada 30 ekor yang mati. Pada konsentrasi 2,5 mg liter pangkat minus 1, jumlah sama semua, rata-rata keseluruhan ikan yaitu 20. Di sini pada 0 sampai 4 jam tidak ada terdapat ikan yang mati. Maksud saya sampai jam ke-12 tidak terdapat ikan mas yang mati. Kemudian pada saat masuk ke jam ke-24 terdapat 3 ekor yang mati. Kemudian pada saat jam ke-48 terdapat 6 ekor ikan mas yang mati. Kemudian pada jam ke-72 terdapat 7 ekor yang mati. Dan pada saat jam ke-96 terdapat 10 ekor ikan mas yang mati. Jadi jumlah keseluruhan ikan itu yang mati itu ada 50%. Untuk 3,96 konsentrasi 3,96 di sini dalam waktu pengamatan sampai 6 jam tidak terdapat ikan yang mati, tetapi saat masuk ke jam ke-12 terdapat 5 ekor ikan mas yang mati. Pada jam ke-7 maksud saya pada jam ke-24 terdapat 7 ekor ikan yang mati. Pada jam 48 masih sama, 7 ekor yang mati. Pada jam 72, pada jam ke-72 kita bisa lihat sudah ada 10 ekor ikan yang mati, dan pada saat ke jam ke-96 ada 15 ekor yang mati. Jadi jumlah mortalitas yang mati itu sebanyak 75%. Kemudian kita masuk ke konsentrasi 6,27 mg per liter. Sama di sini rata-rata ikan yaitu 20 ikan. Pada jam 0 sampai 4 jam tidak terdapat ikan yang mati. Untuk pada saat masuk ke
jam ke-6 ada terdapat 1 ekor yang mati. Untuk pada saat masuk ke jam 12 terdapat 4 ikan ekor yang mati. Pada saat jam pada saat jam ke-24 terdapat 9 ekor ikan yang mati. Pada saat jam ke-48 terdapat 10 ikan ekor yang mati, dan pada saat 72 pada saat masuk ke jam ke-72 terdapat 18 ikan ekor yang mati. Sama halnya dengan jam ke-96 masih sama, yaitu 18 ekor yang mati. Di sini mortalitas ikan sebanyak 90%. Begitupun dengan konsentrasi 9,92 mg per liter, kita bisa lihat di sini total mortalitas ikan sebanyak 100%. Mortalitas ikan Cyprinus carpio semakin meningkat dengan semakin tingginya konsentrasi yang didedahkan pada media uji serta lama waktu pendedahan. Berdasarkan hasil perhitungan analisis kredit dari data mortalitas, diperoleh hasil bahwa nilai LC50 insektisida karbamat Marsal 200 EC sebesar 1,68 mg liter -1. Nah, di sini ada beberapa poin pembahasan yang penting-penting saja yang bisa saya ambil. Yang pertama yaitu peningkatan jumlah mortalitas seiring dengan peningkatan jumlah paparan insektisida karbamat yang diberikan dan lama waktu pendedahan. Yang kedua yaitu kematian ikan mas pada uji toksisitas akut dan uji definitif disebabkan oleh masuknya insektisida karbamat ke dalam jaringan tubuh, yaitu melalui saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Yang ketiga yaitu insektisida hanya masuk melalui sistem pernafasan, serta kontak fisik antara sisik ikan dengan media uji yang menyebabkan terjadinya penghambatan enzim asetilkolinesterase atau AC, terutama pada bagian saraf pusat ikan. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu nilai toksisitas akut LC5096 insektisida karbamat Marsal 200 EC berbahan aktif korbusulfan pada ikan mas sebesar 1,68 mg liter -1. Insektisida dengan nilai toksisitas akut tersebut dapat dikategorikan sebagai toksikan dengan daya racun yang tinggi. Untuk melengkapi penelitian mengenai uji toksisitas akut insektisida karbamat, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat efek toksikan terhadap organ ikan mas, serta batas aman mengenai tingkat konsumsi ikan mas yang sudah tercemar oleh insektisida tersebut. Baik, saya rasa hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan kata-kata. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.